Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama kakak Elia dan di sini kita ngobrol-ngobrol biasa aja ya, ngobrol santai, sharing-sharing terkait perkuliahan kamu nanti gimana, mau pilihan kuliahnya gimana, karir atau profesi yang mungkin udah kepikiran. Jadi nanti boleh sebebasnya aja cerita ke kakak. Oke, mungkin sebelum itu kakak izin untuk mengambil data baik dari dokumentasi maupun rekam suara. Boleh jadi diisi informasi konsennya dulu. Namanya ini, kamu dipanggilnya biasanya siapa? Aku biasa dipanggil Ayah. Oh, Ayah. Iya. Ada Ayah, mungkin bisa diceritain dulu terkait perkenalan kamu secara singkat. Oke, baik. Kenalin kan nama lengkap aku Robiatul Adawiyah. Aku biasa dipanggil teman-teman aku Ayah. Umur aku itu 16 tahun. Aku sekolah di MAN 1 Palembang. Terus aku alhamdulillahnya dapat jurusan IPA walaupun IPA terakhir, IPA 6. Mungkin itu aja Kak ya. Oh iya, terima kasih Ayah. Ayah IPA ya? Iya. Ayah udah kepikiran belum sebelumnya? Oh ini, Ayah anak keberapa? Aku anak ke-1 dari 2 bersaudara. Anak satu. Iya. Adiknya perempuan laki-laki? Adik aku cowok. Oh cowok. Bedanya berapa tahun? Bedanya 3 tahun. Oh berarti dia sekarang lagi SMP ya? Iya. Oh SMP. Sebagai anak pertama, Ayah itu pernah nggak sih kayak udah mulai kepikiran, kan Ayah udah SMA nih. Sekarang SMA kelas? SMA kelas 2 Oh SMA kelas 2 di mana? di MAN 1 Palembang. Oh, satu. Ayah udah kepikiran belum sih Ayah mau kuliah di mana nanti atau mau lanjut kerja? Aku mau lanjut kuliah Kak. Aku dari kecil itu pengen kuliah di UIN Pariwisata. Terus pengen ambil jurusan PGMI kalau nggak salah ya Kak. PGMI? Iya. PGMI itu ini ya, guru ya? Iya. Udah tahu mau di jurusan mana? Apanya? Udah mau jadi guru apa? Oh, aku pengen jadi guru agama. Guru agama. Iya. Masya Allah. Tapi waktu itu terus Ayah juga udah kepikiran jadi guru agama di SD kah atau SMP atau di SMA? Oh, aku pengennya jadi guru di SD aja. SD aja. Iya sih, iya. Terus tuh akhir-akhir ini Ayah lagi sibuk apa di sekolah? Akhir-akhir ini kalau sekolah paling tugas aja suka kayak udah mau ujian juga ya. Jadi di kelas tuh paling sama temen tuh belajar kisi-kisi ujian. Guru juga ngajarin kan kisi-kisi ujiannya gimana. Jadi belajar aja sih. Oh, lagi mulai ujian ya sekarang ya? Ya. Lagi ujian. Ini ujian akhir ya, UAS ya? Iya, ujian akhir sih. Terus gimana Ayah? Apa sih Ayah di sekolah itu pelajaran yang paling Ayah suka? Karena aku pengen jadi guru agama tadi, jadi aku senang belajar yang berbau-bau agama Kak. Kayak fikih, Al-Quran hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, ya gitu Kak. Suka yang kayak gitu ya? Iya. Kalau hobi, dari hobi Ayah hobinya? Hobi aku nulis dari kayak gitu sama aku suka berenang. Oh suka berenang Ya. Berenang di? Berenang di mana ya, di water
di waterfall itu senang kalau lagi berenang. Terus juga dekat rumah tuh kan ada sungai, jadi suka berenang juga di situ. Biasanya ayah juga kan tadi hobi belajar agama, tapi ayah sendiri kan IPA nih, bukan dari jurusan agama gitu. Kalau di sekolah itu ayah seneng gak sih sama matematika atau apa gitu? Kalau itu, kalau dari ayah sendiri tergantung babnya kak. Karena tuh ada bab yang mudah dan dipelajari itu enak gitu lah. Senang, tapi kalau misal babnya yang lain susah, nggak senang, tergantung subbabnya aja. Tergantung subbabnya ya. Berarti seneng itu yang kalau misalnya yang pelajaran kayak mana? Yang ini kah? Yang kayak matematika, kan kalau di IPA tuh ada matematika peminatan. Oh iya. Kan? Aku lebih suka matematika minat. Oh, matematika minat. Tapi nilai matematika, nilai fisika, biologi, apakah aman di sekolah? Alhamdulillah aman kak. Apa sih perasaan kamu tentang sekolah? Maksudnya kayak sekolah tuh kamu maknai sebagai apa? Kalau dari aku sendiri itu sekolah itu untuk tempat untuk ilmu juga ya kak. Nah dan juga di sekolah itu kayak rumah kedua aku, karena aku bisa nemuin teman di situ. Sedangkan di rumah kan temen aku tuh nggak ada sama sekali, karena mayoritas cowok di rumah tuh. Jadi kayak kalau udah ke sekolah tuh senang banget, karena ketemu teman-teman, bisa belajar bareng gitu. Berarti sebagai tempat bermain dan tempat belajar juga. Iya. Sekolah itu. Oke. Kan ayah itu hobi di agama ya pelajarannya tadi. Nah, ayah itu sebenarnya selain di agama merasa kuat di bidang mana sih? Merasa kayak jago di bidang, di mata kuliah, di mata pelajaran mana sih? Kalau dari ayah sendiri mungkin apa ya kak? Matematika tuh nggak terlalu jago, tapi bisa sedikit-sedikit. Terus juga mungkin di fisika kali ya. Fisika. Iya. Oh, keren loh. Padahal fisika itu waktu kakak sekolah kan kayak cukup sulit gitu ya fisika. Susah ya kak, karena dulu kakak nggak jadi fisika. Kakak juga IPA dulu, tapi gimana? Terus tuh kegiatan ayah ikut kayak ekstrakurikuler atau organisasi itu nggak di sekolah? Ikut. Waktu di SMP kemarin Alia ikut tapak suci, tapi itu kayak cuman pengen ikut aja. Terus pas di Man Alia ikut PMR. Ya. Berarti yang ini ya, yang apa sih? Yang kayak bantu orang sakit itu ya? Iya, yang nolong orang itu. Oh iya, kayak yang di UKS itu ya? Betul kan. Oke. Berarti kegiatan apa sih yang paling kamu nikmatin di luar sekolah selain kayak tadi ada PMR gitu? Kalau di luar sekolah mungkin main sama temen ya kak, karena kalau anak SMA ini kan jarang kemana-mana gitu. Jadi kami suka main di rumah aja gitu, main kan, kumpul-kumpul ngapain gitu, nonton TV atau kadang kami tuh kayak bikin agenda mau piknik dan gitu. Berarti ini ya lebih ke kayak suka sama teman-teman aja mainnya. Iya. Kalau disuruh dan kalau bisa milih, kamu itu lebih suka kerja sama tim atau kerja yang tugas individu gitu? Kalau aku sendiri itu lebih suka yang individu sih kak, karena kalau kerja sama tim tuh mungkin agak susah ya nyatuin
satu suara dalam banyak kepala tuh. Jadi kayak aku tuh lebih senang aku ngerjain sendiri nggak apa-apa gitu, karena hasilnya tuh bikin aku puas. Oh ya. Apa sih, ada nggak sih kayak contoh kejadian yang pernah dialami selama sekolah gitu? Waktu itu ada kerja kelompok kalau nggak salah ya kak, lupa itu untuk pelajarannya itu apa. Nah, yang dimana kelompok Alia ini kayak apa ya, mereka tuh kayak nggak mau ngerjain gitu kalau di luar jam pelajaran, karena kan kalau kita mau nurutin di sesuai jam pelajaran itu mereka tuh mau, tapi kalau sesudah habis pelajarannya tuh mereka tuh kayak langsung main gitu kak, langsung bubar kemana lah, ke situ lah. Dan kalau Alia panggilin nggak mau gitu, karena katanya udah jadilah belajar. Kemudian tuh kalau habis pelajarannya udah habis, mereka tuh udah nggak mau lagi. Jadi kan aku tuh kesel ya kak, padahal ini nih ada lagi jam kosong, daripada nggak ngapa-ngapain mending nyelesain tugas kan. Jadi kalau gitu aku sendiri yang bikin. Sudahlah, kalau mereka nggak mau ya udah aku aja gitu. Oh, berarti kamu lebih suka bekerja sendiri karena membuat kamu merasa puas hasilnya. Iya. Tapi capek nggak sih ya kalau misalnya kerja dikerjakan sendiri gitu? Kayak pernah nggak sih kamu ngerasa kayak makan hati atau gimana gitu? Kalau mau dibilang capek sih kak, karena kan kayak kalau udah misalnya kita udah presentasi di depan kelas, mereka tuh yang nikmatin hasilnya gitu, padahal kan itu hasil kerja keras aku sendiri. Walaupun memang ada mereka sedikit bantuan, tapi kayak 90% mungkin itu hasil kerja keras aku. Tapi walaupun capek, aku tuh kayak ngerasa oh ternyata aku bisa loh, walaupun ini kerja kelompok aku tuh bisa ngerjain sendiri, dan nilainya tuh memuaskan menurut aku. Nah, terus kamu pernah nggak sih dapat apa ya? Dapat nasihat lah dari orang tua gitu terkait sekolah atau terkait nanti mau kuliah gimana atau mau bekerja atau gimana gitu? Kalau dari orang tua mungkin mereka lebih nekenin untuk giat belajar aja kan kak. Apalagi kalau ibu tuh nggak suka kalau nilainya turun, tapi untuk kuliah mungkin mereka nyerahin semuanya ke aku aja, bebas sesuai pilihan aku, nggak harus nuntut kemauan mereka. Berarti orang tua kamu itu percaya banget sama kamu ya, mau memilih apa asal kamu enjoy nikmati nanti mau jadi apa. Nah, tadi kan kamu sempat bilang ke kakak kalau misalnya kamu mau di PGRI ya, udah ngomong sama orang tua itu? Udah, aku kan emang dari kecil cita-citanya jadi guru, jadi orang tua tuh udah tahu gitu aku tuh pengen jadi guru, terus pengen kuliah di sana gitu kan. Support juga ya orang tua? Iya banget. Tapi kalau dari kayak keluarga itu, ada keluarga besar kayak misalnya saudara, om, tante, kan kalau lebaran suka ditanya mau kuliah di mana, mau kuliah di mana. Mereka tuh ada pressure sendiri nggak sih ke kamu? Enggak sih kak, tapi ada kakak sepupu aku tuh kayak nyaranin masuk psikologi aja gitu. Nah dari waktu pernah pas dia bilang itu, jadi aku tuh kayak nyari tahu lah tentang psikologi kan. Oh ternyata gini psikologi ini. Jadi kalau ketemu dia tuh bikin aku bimbang gitu. Jadi aku tuh harus kemana ya? Aku harus ke PGMI atau ke psikologi gitu. Tapi kayaknya psikologinya tuh masuk juga di aku, karena seneng kan, kayak katanya tuh dengerin curhatan orang ya kak. Nah, aku tuh suka dengerin curhatan orang, dan juga temen-temen aku juga kadang suka bilang kan, kamu cocok loh kalau mau masuk ke psikologi gitu. Oh jadi kayak mungkin agak bimbang ya kak nanti pas kuliah gitu. Ini nggak apa namanya, kan agak bimbang. Dia lagi kuliah kan, yang nyaranin itu kakak saudara kamu itu? Enggak, udah kerja. Oh udah kerja. Dia dulunya jurusan apa?
Dia kalau nggak salah kemarin itu teknik kimia. Oh, keren. Di mana? Di mana ya? Polsri apa Polsri. Oh, kenapa maksudnya kenapa kamu pernah nanya nggak sih sama kakak kamu itu kenapa kok nyaraninnya ke psikologi? Karena dia itu katanya kalau masih bisa dikasih kesempatan buat kuliah lagi, pengennya ke psikologi gitu. Nah, ya kakak Alia juga tuh ada adiknya itu di kuliahnya di psikologi juga. Psikologi. Kakaknya Alia, kakak. Adiknya yang tadi, Oh. adiknya kakak sepupu Dia Alia. psikologi di mana? Psikologi di UIN Raden juga. Kan juga psikologi di UIN Raden Swasta. Nah, di situ kan Alia bimbang. Alia ada nggak sih cerita ke orang tua gitu kalau misalnya bimbang jadinya mau gimana gitu? Kalau untuk sekarang belum sih Kak. Mungkin nanti kayak mungkin kalau pas udah kelas 3 ya nanti bakalan ada cerita. Karena kayak masih belum terlalu mikirin itu sih Kak. Karena masih mau ujian dulu kan. Jadi kayak enggak mau nambahin beban pikiran dulu gitu. Oh iya, semangat ya ujiannya. Semoga nanti dapat hasil yang lancar, dapat nilai yang bagus. Amin. Oke, kan kamu setelah lanjut SMA udah tahu nih mau lanjut kemana. Nah, seberapa yakin sih kamu dengan pilihan kamu itu kan kamu kan lagi bingung, lagi bimbang. Sekarang berapa persen keyakinan kamu ke PGRI dan berapa persen kamu yakin dengan psikologi tadi? Kalau dari aku mungkin untuk ke PGMI itu di 60%. Terus kalau di psikologi itu 40%. Karena kan memang dari kecil pengennya jadi guru gitu. Terus tiba-tiba pas SMA ini disaranin ke psikologi. Jadi kayak mungkin psikologinya masih kecil gitu kan. Oke. Tapi udah cukup besar loh 40% itu. Berarti kamu udah jadi tahu berarti ya tentang psikologi itu. Sudah. Ya, memang kalau di sosial media itu sebenarnya seru banget kayak apa sih bikin penasaran banget. Kalau kakak boleh tahu apa sih yang membuat kamu tuh tergerak hatinya pengen jadi guru? Karena dulu kakak juga pengen jadi guru waktu kakak SD, waktu orang-orang pada bilang mau jadi dokter. Apa sih terlalu FOMO bagi kakak ini kayak guru keren ya. Apa sih yang membuat kamu tuh terpanggil pengen jadi guru gitu? Nggak tahu ya, mungkin karena tante aku itu guru, tapi tante aku tuh gurunya guru umum kayak pelajaran bahasa Indonesia, matematika, biologi gitu. Nah, kalau aku pengen jadi guru agama tuh karena pas SD tuh nilai agama aku tuh besar semua Kak, jadi kayak ini cocok deh jadi guru agama gitu. Jadi keterusan mana kan pas pokoknya aku tuh MI, MTS, MA, iya, jadi kayak ya udahlah kayak ini guru agama cocok gitu. Terus kayaknya UIN cocok. Iya paham. Berarti dari nilai yang bagus itu ya, terus kayak kamu ngerasa kayaknya aku cocok di sini gitu. Iya. Dan juga teman-teman ya, kalau kadang ulangan tuh suka nyentek-nyentek sedikit lah gitu kan. Kalau mulai itu ulangan agama, Alia, nanti kasih tahu ya jawaban gitu, kayak mereka tuh udah percaya banget gitu, padahal belum tentu Alia tuh bisa, tapi kayak mereka tuh percaya dan Alia tuh kayak oh berarti bisa nih aku di bidang ini gitu, senang aja gitu. Oke. Berarti dari yang kamu senang karena kamu dapetnya nilainya yang besar di situ, tapi terus kamu kebetulan juga suka. Oke. Terus tuh ada nggak sih orang yang yang memotivasi kamu selain kakak saudara kamu tadi, kakak sepupu kamu tadi, yang memotivasi kamu sama tante kamu tadi yang memotivasi kamu untuk memilih di jenjang karir itu, di pilihan jurusan itu, ada nggak sih orang lain?
Mungkin dari guru-guru aku ya kak, ngeliat mereka tuh, aku juga lumayan dekat sama guru-guru pas di SD, jadi kayak aku tuh pengen gitu kayak mereka. Oh, pengen kayak mereka. Kamu, oh berarti guru-guru pas SD itu baik ya? Iya, baik banget. Oke. Terus tuh apa sih tantangan atau yang bikin kamu bingung sekarang? Mungkin kan terlepas dari lagi sibuk UAS, lagi sibuk persiapan UAS, tapi apa sih yang membuat kamu bingung mau yang mana ya gitu? Yang apa yang benar kamu tuh bingung banget sampai kan tadi kamu bilang ke kakak 60% 40%. Nah, kenapa nih mulai dari kan kamu tuh pengen jadi guru sejak kecil, terus tiba-tiba kakak saudara kamu cerita kayak gitu, apa sih yang membuat kamu bingung terus kamu langsung bilang 40% itu gede banget untuk mengalahkan cita-cita yang dari kecil ini gitu loh. Kenapa ya kak? Aku tuh orangnya kayak misal suka langsung suka banget gitu. Oh. Nah kebetulan pas lagi cari tahu yang psikologi ini kayak apa ya kak? Kayak tergerak aja tuh hatinya aku. Kok bagus ya psikologi ini. Terus juga lihat-lihat di sosmed tuh kayak masuk aja gitu. Jadi mungkin karena aku tuh orangnya kan yang tadi aku bilang aku tuh kalau suka suka banget, jadi makanya aku presentasinya tuh besar gitu. Tapi berarti ini juga ya apa namanya karena kamu ngerasa suka di situ, kamu bener-bener cari searching gitu ya? Iya. Ada searching itu ya di situ. Oke. Terus tuh ada nggak sih yang bilang gitu ke kamu kayak ngapain jadi ini, ngapain jadi itu, ngapain milih psikologi, ngapain milih jadi guru gitu? Masih yang pernah bilang kayak gitu? Ada kak. Kemarin itu kakak sepupu sih yang bilang kayak ngapain jadi guru, apa namanya, gajinya kecil gitu kan, bilangnya kayak berapa gitu. Terus dia bilang juga kayak di gajinya tuh 3 bulan sekali gitu kan. Nah terus aku tuh takut kak, kayak aduh gimana ya nanti kalau misalnya udah jadi guru terus nggak dapet kalau nasibnya buruk, kalau nasibnya baik kan bisa jadi PNS kan, cepet gitu. Kalau nasibnya buruk ya mungkin berapa tahun gitu dulu kan kak. Nah aku tuh kepikiran kayak ini kalau mau ngasih orang tua aku gimana ya gajinya, untuk aku sendiri aja kurang gitu apalagi untuk mereka. Nah dari situ aku tuh kayak ragu gitu kak milih untuk ke cita-cita aku yang awal. Makanya aku nggak apa-apa deh buat 2 pilihan gitu. Nah iya sebenarnya tuh ya kita tuh kalau misalnya bener kayak kamu tadi ragu itu nggak apa-apa, karena ragu itu adalah salah bentuk proses dari kamu tuh berpikir kan di situ, oh kak aku jalannya mau kemana nih gitu kan. Itu tuh wajar banget untuk ragu, bahkan ketika sudah kuliah pun ragu itu wajar, karena lagi-lagi misalnya mungkin ketika sedang proses kuliah itu kayak emang kayaknya aku salah jurusan. Jadi banyak kan mahasiswa yang berpikir kayak gitu. Apalagi kamu nanti, kamu kan sekarang masih sekolah, masih banyak, masih panjang perjalanan karirnya. Jadi mungkin nanti bisa sambil belajar, bisa sambil cari tahu gitu kan. Karena kakak juga dikasih tahu apa namanya, bukannya mau ngecilin suatu profesi. Karena kan suatu profesi itu pasti sangat-sangat mulia ya selagi itu bermanfaat. Apalagi jadi guru, masya Allah tuh kayak tabungan akhirat gitu. Terus emang sih kakak juga waktu dibilangin ngapain jadi ini, ngapain jadi itu tuh apa ya, kayak pasti selalu dibilangin gajinya tuh cuma segini. Apalagi orang tua kakak dulu dua-duanya PNS dan mereka tahu kalau gaji yang ini, terus kayak mereka menyarankan kalau mau PNS kamu ambil yang di misalnya minimal di langsung kementerian, gajinya tuh langsung. Kalau yang di dalam kota gini-gini tuh gajinya paling segini, pun kalau sudah tua mungkin mentok di sini gitu. Itu pun kalau di pemerintahan kota. Jadi orang tua kakak tuh juga memberikan masukan gitu. Nah terus tuh menurut kamu apa sih tantangan terbesar dalam mencapai cita-cita kamu gitu? Dari
yang dari luar, tantangan dari luar dan tantangan dari internal, dari dalam? Mungkin kalau dari dalam itu tantangannya, aku tuh pas SMA ini memang agak mengurang Kak, di bidang agama, kayak nggak tahu kenapa gitu, walaupun aku suka tapi agak susah masuk kalau belajar. Nah, mungkin kalau dari luar yang tadi sih Kak, dari kakak sepupu aku yang nggak ngedukung, orang tua tuh ngedukung aja, tapi kalau kita tuh udah denger omongan gitu tuh kayak langsung down gitu loh Kak. Bener-bener. Nanti kalau dari luar itu dari kakak sepupu, terus kalau dari dalam itu kesusahan gitu ya. Karena kan setahu kakak kalau di mana itu kan belajarnya bukan agamanya itu bukan satu doang kan. Apa sih, ada kayak fikih, Al-Quran, hadis, dipisah-pisah semua. dipisah. Sejarah masih ada nggak itu waktu kakak MTs? Masih ada? Ada, masih. Sejarah dan kebudayaan Islam. Iya. Ya. Ya Allah, itu kan pasti banyak banget. Wajar sih pusing, soalnya banyak banget. Apa itu proses. Kamu kan tadi udah ada 2 pilihan. Ada nggak sih kayak kamu minat ke sesuatu yang lain selain 2 itu, selain tadi PGMI dan juga psikologi? Kalau dari aku kayaknya nggak ada sih Kak, cuman 2 itu aja sih. Oh, kamu nih termasuk ini ya, termasuk yang teguh dengan pilihan. Iya. Oke. Walaupun segoyang dikit gitu. Walaupun goyang dikit masih 2 itu lah. Oke. Biasanya kalau kan kamu mau menentukan mau jadi guru sama mau jadi mau milih psikologi. Mau milih psikologi. Nah, itu ada nggak sih kayak kayak kriteria khusus gitu untuk kamu memilih 2 itu selain suka dan juga nilainya besar? Apa ya Kak? Mungkin kalau dari psikologi itu karena aku udah ada kakak yang dari sana, jadi kayak aku tuh langsung bisa belajar ke dia, juga nanya-nanya kan. Mungkin kalau nanya ke dia lebih ada, karena dia di psikologi jadi aku tuh udah mungkin bisa maju lebih awal gitu daripada teman-teman yang lain yang nggak tahu sama sekali gitu. Oh iya, berarti kayak udah ada kakak di sini, jadinya bisa nih gitu. Oke. Terus tuh pernah nggak sih, kan kamu tadi udah pernah kepikiran untuk berubah cita-cita kan? Kalau di jurusan psikologi kamu kepikiran mau jadi psikolognya Kak atau jadi apa? Aku kalau di psikologi mungkin aku mau jadi HR-nya Kak. Kamu HR. Kamu udah searching banyak banget ya sampai tahu. Iya. Keren karena kakak nggak kepikiran waktu kemarin SMA tuh kayak benar-benar nggak ada pikiran aja. Kalau kamu tuh sebenarnya tipe orang yang suka FOMO, ikut-ikut, misalnya temen kamu kita beli ini yuk, ayo gitu, kayak kamu termasuk yang kekeh pendirian atau yang tergantung orang lain FOMO gitu juga? Aku tergantung situasi sih Kak. Kalau misalnya teman-teman aku banyak yang beli, aku ikutan beli. Tapi kalau kadang cuma yang beli 1 atau 2, aku juga kadang malas gitu. Kayak apalagi kalau cewek-cewek ini kan beli kayak perintilan lucu ya gitu kan. Kita tuh pengen beli tapi kayak mikir lagi buat apa sih. Tapi kadang tuh kebeli juga walaupun akhirnya ya sudah hilang palingan nanti. Oke. Berarti tergantung dari seberapa banyak yang minat ke sana. Iya. Tapi kalau bicara soal karir tadi, kamu termasuk yang apa? Kalau untuk karir aku teguh pendirian sih Kak. Karena beda kan kalau kita mau ikut-ikut teman, nanti kayak misalnya temennya mau kuliah di univ ini, sedangkan kita tuh memang nggak ada minat di univ itu, jadi kalau dipaksain pun nantinya enggak enak di kita sendiri gitu. Kamu
kamu pernah nggak sih, kan kamu pengennya PTKIN kan UIN? Ya, Kamu lahirnya di mana? aku lahirnya di Palembang. Nah, di Palembang. Kayak kamu pernah nggak sih kepikiran ingin merantau kah, atau kayak di PTN besar gitu yang mungkin top 3 atau top 4 atau top 10 gitu? Nggak ada, Nggak karena ada. kayak apa ya Kak? Aku tuh karena dari kecil tuh udah di otak nih UIN, jadi kayak walaupun apalagi kalau temen-temen bilang kayak ayo di Unsri aja, di Unsri, nggak mau. Kenapa? Kayak nggak mau aja gitu, karena kayak aku mau UIN, kalau kalian mau ke Unsri ya udah nggak apa-apa, bisa aja kita, karena nanti aku tuh nggak suka. Terus juga kemarin ibu tuh bilang kalau mau ke Unsri jauh gitu kan, tapi memang aku tuh nggak ada minat ke situ, cuma dibilang gitu aja. Kamu takut homesick? Iya sih Kak, karena aku tuh jarang jauh dari orang tua. Tapi coba deh merantau. Soalnya ini sih, karena kakak sendiri merantau dari Lampung. Sebenarnya bukan pertama kali kakak merantau, karena kakak sebenarnya pernah mondok di Bogor, dan itu tuh pertama kali jauh sih, dan itu tuh ternyata, dan emang kakak tuh emang pengen jauh. Terus ternyata seru banget, kita ketemu orang-orang, kan. Nah, mondok di Bogor itu kakak itu ketemu ya orang Kalimantan, orang Bandung pedalaman di gunung-gunung itu yang suaranya masih kayak kayak gitu tuh ketemu. Jadi yang Sumatera ketemu juga, yang di Palembang ketemu, kayak jadi lebih tahu banyak orang gitu sih. Dan juga kalau kita ngerantau tuh, coba deh sekali aja ngerantau, karena kita tuh bakal bener-bener ngerasa hidup gimana ya, kayak kita tuh bebas gitu. Dan pasti di pertama kali ngerantau tuh ngerasa kayak pengen foya-foya ada, tapi itu nanti ngelatih self control juga gitu. Jadi kita self control tuh, kalau bahasa gampangnya tuh kayak kontrol dari dalam diri gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya kita belajar merantau, kita belajar lebih mandiri, terus juga belajar nggak punya kenalan. Jadi kita harus benar-benar aware dan benar-benar bisa megang diri kita sendiri gitu sih. Tapi nggak apa sih kalau ini. Kamu lebih dekat sama ayah atau sama ibu? Aku lebih dekat sama ibu. Ibu kerjanya apa? Ibu kerjanya ibu rumah tangga aja di rumah. Ayah buruh. Terus tuh kalau misalnya di masa depan kamu tuh ingin menjadi sosok seperti apa sih, profesinya gitu, gambaran karir kamu deh di masa depan. Mungkin karena aku ada dua pilihan tadi. Kalau jadi guru, aku tuh pengen jadi guru yang kayak bener-bener baik ya, kayak sama nggak baik banget, tapi kayak tergantung situasi aja. Nggak jadi guru yang dicap sama anak muridnya killer gitu, nggak mau. Dan juga mungkin kalau guru aku pengen PNS, bisa apa ya, ngebahagiain orang tua juga dengan hasil kerja keras aku. Terus kalau kalau aku ke psikologi, mungkin aku mau jadi HR yang baik, yang dikenal banyak orang gitu Kak. Aku juga nggak terlalu tahu tentang HR karena kan baru kan, nyari tahunya juga. Jadi mungkin itu aja sih Kak kalau dari aku. Intinya, kalau kakak simpulkan sih, kamu tuh lebih ke yang pengen jadi orang baik lah intinya. Mau apapun pilihan karirnya itu pengen jadi orang baik. Nah, apa sih langkah kecil yang kamu pikir itu sudah mulai bisa kamu lakukan gitu untuk mencapai cita-cita? Mungkin lebih giat lagi ya Kak. Terus juga aku lagi les juga. Les di mana? Di Gloria. Oh, Gloria ya. Biar nambah-nambahin nilai juga kan, karena les di sana tuh kayak pelajarannya tuh hampir sama gitu sama di tempat di sekolah. Jadi yang dimana
kita itu bisa jauh lebih paham di tempat les ini Kak, karena kan orangnya dikit. Jadi kita tuh kalau mau tanya tuh enak gitu, nggak harus apa ya, kalau di sekolah tuh kan agak gimana gitu, suasananya beda juga kan, jadi lebih enak di tempat lesan gitu. Oh, oke oke. Karena lebih sedikit dan juga lebih private gitu ya, Iya. jadi lebih enak. Iya sih, kakak juga dulu begitu. Sama apa ya? Lebih enak lagi kalau misalnya gurunya datang ke rumah gitu kan terus belajar. Wih, enak banget itu. Oh, berarti kamu di Gloria bareng siapa lesnya? Bareng teman-teman? Iya, temen tapi nggak kenal. Oh, nggak kenal semua. Oh, kamu Iya, berarti kayak sendirian? bener-bener, iya sendirian banget. Keren 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 sih, keren soalnya kakak itu tipikal yang kalau misalnya temen nggak ada yang ngasih situ nggak mau, takut. Ada tuh kemarin pengen les bareng teman, tapi kayak di mana ya lesan tuh, nggak tahu di mana Kak. Terus kata bunda tuh nggak usah les di situ, di Gloria aja. Jadi ada sepupu les di situ, tapi tingkatannya udah tinggi, jadi nggak bisa sekelas sama dia. Jadi bener-bener sendiri banget nyari temen baru gitu. Keren sih kamu survive. Nah, ada nggak sih pesan buat diri kamu sendiri gitu di masa depan? Di masa lalu deh, kan kamu udah menjalani banyak dari SD, SMP gitu. Ada nggak sih pesan buat diri kamu di masa lalu? Untuk di masa lalu mungkin bisa lebih giat lagi belajarnya, karena kayak ngerasa pas di SMA ini agak menurun gitu. Dan juga harus lebih berbakti lagi ya sama orang tua, karena kayak kalau SMA ini mungkin apa ya Kak, kayak mau keluar aja terus sama teman-teman gitu. Jadi iya, Nggak punya waktu lagi sama sama orang tua tuh, terus juga jarang belajar kan. Tapi kalau aku tuh bisa membatasi diri juga sih, kalau memang nggak penting banget aku tuh bisa gitu melakukan itu. Nah, kalau pesan untuk diri kamu di masa depan? Di masa depan ya, mungkin bisa profesional lagi kerjanya, karena banyak, kalau di masa depan mungkin lebih banyak tanggungannya ya Kak pastinya, dan kita juga nggak tahu orang tua tuh bakalan gimana dan bakalan nemenin kita nggak sampai akhir gitu. Iya sih, benar. Ngejar apa sih bahasanya tuh, ngejar umur orang tua ya. Iya. Oke. Ada lagi nggak sih yang ingin kamu tanyakan ke kakak? Kan kakak psikologi ya? Iya. Gimana Kak? Enak nggak? Enak. Ya kayak gini nih. Enak. Kayak mana ya? Apanya yang gimana? Maksudnya kayak apa ya, kayak suasana belajarnya atau pelajarannya gitu kan? seru sih, karena kan kami itu di psikologi itu belajar tentang jiwa, belajar tentang manusia gitu. Jadi apa ya, di psikologi itu benar-benar kayak pelajarannya itu relate ke kehidupan sehari-hari, dan itu tuh nggak terlalu pressure, nggak terlalu ada academic pressure, kecuali kayak sudah masuk ke mata kuliah yang ngitung-ngitung itu udah ke pressure, nggak mungkin lah nggak ada pressure. Bahasanya tuh pressure is privilege. Yes. Nah, pressure is privilege itu kayak kita tuh harus bersyukur loh kalau kita tuh ditekan gitu. Dan juga di psikologi tuh apa ya, banyak lah ketemu teman-teman yang karena kita psikologi, dia tuh apa ya, mereka tuh nggak akan sekasar orang-orang, maksudnya bahasanya tuh gimana ya, karena udah sama-sama belajar juga gitu, jadi mereka tuh lebih menghargai dan lebih memanusiakan manusia gitu sih kalau kakak. Dan juga banyak cewek ya, nanti kalau misalnya kamu ternyata di psikologi, apalagi psikologi UIN itu banyak cewek, jadi nggak usah kaget, enak sih tapi temenin cewek-cewek. Yang cowok tuh bahkan kalau di kelas tuh terhitung paling cuma 9 tuh udah banyak, 5, 4 gitu, jadi sedikit sih, tapi enak karena pelajarannya menyenangkan dan dosen-dosennya juga sangat welcome.
ini namanya juga dosen, namanya juga teman-teman, pasti nanti ada aja lah yang dinamikanya gitu. Itu sih, semangat aja. Pesan kakak juga buat kamu itu semangat aja, semoga jadi orang sukses apapun pilihan kamu. Yang penting kamu enjoy, dan yang penting kamu tuh sudah searching, sudah banyak searching tentang pilihan kamu, jadi kamu sudah mantap gitu. Dan jangan lupa berdoa dan beribadah dan minta saran dan restu orang tua. Tuh, kamu ada nggak sih pertanyaan lagi, atau kayak ada nggak sih yang mau dikonsultasikan gitu, dikonsultasikan lagi? Mungkin dari aku cukup kita. Cukup ya. Iya. Terima kasih sebelumnya ya Ayah. Nanti hasil dokumentasinya paling untuk kakak upload buat tugas kakak, akan gimanain. Ini juga makasih juga atas waktunya. Selamat beristirahat, semangat UASnya, jangan nyontek. Terus udah sih, salam buat orang tua. Terima kasih ya. Sama-sama Kak. Assalamualaikum.